Lima berikutnya dari Allah kita itu dalam konteks perjanjian baru, yaitu despotes. Despotes panggilan nama Tuhan yang dipakai 10 kali dalam perjanjian baru. Dua kali diterjemahkan arti kata despotes itu adalah Tuhan, dua kali. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 29 dan juga dalam kisah para rasul 2 ayat 24. Lima kali diterjemahkan arti kata despotes itu Tuhan. Itu dicatat dalam 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 2. Demikian juga dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan Titus 2 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 18. Dan tiga kali diterjemahkan arti kata despotes itu penguasa. Itu dicatat dalam 2 Petrus 2 ayat 1, Yudas 1 ayat 4, Wahyu 6 ayat 10. Jadi, despotes artinya Tuhan, penguasa, sama artinya Tuhan. Jadi despotes menekankan kepemilikan Allah sebagai Tuhan dan penguasa yang berhak atas semua hidup kita. Bahkan sering saya katakan begini, kita orang tua tidaklah lebih merasa berhak atas hidup kita sendiri, termasuk atas hidup anak-anak kita. Tapi Tuhan lebih berhak. Ya, sekali lagi Bapak. Itu lahir dari kita sebagai orang tua. Jangan lupa, Tuhan lebih berhak atas anak kita. Kenapa? Kalau anak itu pun lahir dari kita, itu karena Tuhan. Artinya apa? Kita itu hanya menjadi alat perbuatan tangan Tuhan aja, Mbak. Maka dengan demikian, hidup kita dan anak kita, Tuhan yang menjadi pemilik tunggalnya. Tuhan juga yang lebih apa? Bekerja dan berkarya dalam hidup mereka dan juga masa depan mereka. Sama, Tuhan juga lebih memiliki total atas kehidupan, usaha, pekerjaan, bisnis, dan juga pelayanan kita. Bukan kita. Maka ini harus kita pahami, Bapak Ibu. Maka kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu di dalam usaha bisnis kita, ya percayailah. Ada maksud Tuhan di balik itu. Walaupun mungkin itu berupa kesukaran. Walaupun mungkin itu berupa krisis. Tetaplah percayai Tuhan. Yang namanya Tuhan itu tahu. Mengerti kesulitan apa yang sedang kita alami. Ya, di dalam masa-masa sulit itu Bapak Ibu. Jadi jangan kita menganggap, ada Tuhan pergumulan saya kok belum ada endingnya, belum ada ujungnya, kok belum berakhir ya. Ya, pahami. Tuhan tetap ada. Tuhan sedang bekerja. Dasar Alkitab, bahwa nama Allah itu adalah despotes. Ya, terlihat jelas dalam kisah para rasul 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini adalah nama lain dari nama Allah Despotes. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira sangat jelas ya bagaimana Tuhan berkuasa total, mengendalikan total, juga berkarya di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Makna dan implikasi praktisnya buat kita dari nama Allah dengan sebutan Despotes. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka kalau dia menciptakan kita, kalau dia masih berikan kita nafas kehidupan sampai hari ini, dia juga berkuasa total memberkati, menyertai, menjaga kita di tahun yang baru ini. Sama, Tuhan yang sama juga tak berkuasa total di dalam kehidupan usaha, pekerjaan, dan bisnis kita. Itu harus kita percayai. Ya, nah, dengan demikian Bapak Ibu, kenapa Tuhan ciptakan kita menjadi seturut dengan gambar dan kepala? Artinya apa? Kita punya kelebihan, kita punya keistimewaan dibanding daripada cita-citaan yang lain.
tanaman, tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Dengan kita diciptakan lebih istimewa, seturut dengan gambar dan rupa Allah, itu kan itu sudah menunjukkan sebenarnya. Ya, bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan bagi kita itu selalu lebih, 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 Bapak Ibu. Baik, lebih besar penyertaan, pemeliharaan, penjagaan Tuhan dibanding daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Siapa itu? Binatang, tanaman, tumbuhan. Maka kenapa? Ya, Altis mengatakan, Salomo pun dalam kemuliaannya, ya, karena Tuhan yang mendandani Salomo. Maka untuk itu ayat itu mengatakan, jangan engkau khawatir akan hidupmu, akan masa depanmu, termasuk akan apa yang kau makan dan minum. Karena kenapa? Hal yang lebih penting, hal yang lebih vital, hal yang lebih vital, hal yang lebih mendasar aja Tuhan kasih kok. Apa? Nafas hidup. Maka setelah saya katakan kepada banyak orang yang sedang terpapak oleh virus kekhawatiran hari-hari ini. Kalau Bapak Ibu masih dikasih nafas hidup oleh Tuhan hari ini, itu artinya Tuhan masih berikan berkatnya buat kita. Maka jangan hidup, jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu datangnya dari si Bapak Ibu.